warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mariani SPD. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Pelilabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Hamdan Wadi, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya SMP Negeri 3 Pelilabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Pak Isram Dhani, Hadir. Muhammad Saki, Rapid Rizky, Muhammad Arif Rahman, Bayu Andika. Hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita icebreaking. Tanpa semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari operasi hitung bentuk aljabar ya. Pada operasi bentuk aljabar ini kita harus ketahui apa manfaat dalam mempelajari bentuk operasi aljabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal contoh si Arif membeli markis warna coklat, kemudian yang kedua markis warna biasa ya, kemudian dan juga air. Nah, kita misalkan markis yang warna coklat ini adalah variabel X ya. Kemudian markis yang berwarna merah ini adalah variabel Y, dan air kita gunakan adalah konstan. Misalnya si Arif membeli 2 buah markis coklat, kemudian 3 buah markis warna merah dan 2 buah air. Jadi bentuk aljabarnya adalah berapa yang diberi tadi Arif? Markis yang coklat? 2 ya, berarti 2X. Kemudian yang merah? 3, berarti 3Y. Dan konstantanya adalah 2 air. Jadi bentuk aljabarnya itu adalah 2X ya. 2X ditambah 3Y ditambah dengan 2. Nah, itulah yang dikatakan dengan bentuk aljabar. Siapa yang tahu apa itu pengertian bentuk aljabar? Angkat tangan. Nah, silakan. Suaranya yang besar ya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang mendalam penelitian membuat unsur-unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Apa unsur-unsur aljabar? Variabel. 1, variabel. 2, koefisien. 3, konstanta. Jadi unsur dari variabel itu ada 3. Ada koefisien, ada
PBL itu singkatannya adalah Problem Based Learning. Di mana PBL ini siswa diberikan masalah, kemudian akan diselesaikan dengan secara berkelompok dengan metode saintifik. Ya, baik anakku, kita ulangi sedikit lagi. Kalau suku itu ada berapa suku di dalam bentuk aljabar? Ada berapa suku di bentuk aljabar? Kan kemarin sudah bentuk-bentuk aljabar. Ya, ketua kelas. 2. Ada 2. Yang pertama, Suku sejenis. suku sejenis. Yang kedua, Suku tidak sejenis. suku tidak sejenis. Jadi di dalam bentuk aljabar itu ada 2 suku, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Yang mana dikatakan dengan suku sejenis? Suku sejenis itu adalah yang mempunyai variabel sama. Kemudian suku yang tidak sejenis itu adalah tidak mempunyai variabel sama. Nah, yang lebih jelas Ibu Guru akan tampilkan PPT ya mengenai bentuk aljabar dan operasi hitung bentuk aljabar. Silakan disimak. Ya, di peta konsep ini judulnya bentuk aljabar, kemudian di bawah ada operasi aljabar, di mana operasi aljabar itu ada bentuk simbolik dan ada bentuk verbal. Nah, di bentuk simbolik ini nanti akan kita pelajari yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian yang terakhir menyederhanakan bentuk aljabar. Kemudian yang ketiga, ya, unsur-unsur bentuk aljabar seperti yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi ada 3. Yang pertama variabel, di mana variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas ya. Variabel itu juga disebut dengan perubah. Perubah itu biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C sampai dengan Z, tergantung dari kesepakatan ya. Tapi huruf kecil. Nah, ini dikatakan dengan variabel. Misalnya contoh seperti yang berada di samping. Ada bentuk aljabar 4x ditambah 3y sama dengan 8. Di mana x dan y itu adalah variabel. 3 dan 4 atau 4 dan 3 itu adalah koefisien. Dan 8 itu apa? 8 itu adalah konstanta. Kemudian unsur yang kedua yaitu koefisien. Koefisien itu adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Misalnya bentuk aljabar 4x ditambah 3y ditambah 8. 4 dan 3 itu adalah koefisien. Kemudian unsur yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta itu adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu tidak memuat variabel. Berapa konstantanya di sini? 8. Konstantanya adalah 8. Kemudian di sini ada suku-suku aljabar. Tadi sudah disebutkan sama temannya ketua kelas, ada suku sejenis dan ada suku tidak sejenis. Tapi kita harus ketahui dulu apa itu pengertian dari suku. Suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 4x tambah 3y tambah 8. Jadi 4x itu adalah suku. Kemudian 3y itu adalah suku. Dan 8 itu adalah suku. Jadi 4x ditambah 3y, 4x ditambah 3y ditambah 8. 4x ini adalah suku. Kemudian 3y adalah suku dan 8 adalah suku. Jadi 4x ini dikatakan dengan
suku 1. Ini adalah yang dikatakan dengan suku. Kemudian misal 2x ditambah 3y ditambah 3x ditambah 2y ditambah 8. Ini bentuk aljabar. Kalau menemukan bentuk aljabar seperti ini, kita satukan suku-suku yang sejenis. Yang mana dikatakan dengan suku sejenis? 2x dan 3x. Suku-suku yang mempunyai variabel sama. Misalnya 2x ditambah 3x ditambah 3y ditambah 2y ditambah 8. Nah, ini kita satukan dulu suku-suku sejenis. Ada berapa suku dia bentuk aljabar ini? Ada berapa suku? Ada 5 suku. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5 suku. Nah, ini adalah sekilas tentang suku, nah ya. Kemudian kita lanjutkan ke grup PT berikutnya. Nah, bentuk aljabar tambah 3y tambah 8 terdiri dari 3 suku. 3 suku ini disebut dengan trinom. Ya, tri itu artinya ada 3. Jadi di dalam suku, kalau dia suku 3 itu kata lainnya adalah trinom, ya. Contohnya 4x tambah 3y ditambah dengan 8. Kemudian bentuk aljabar 3p kuadrat min 6 dan z dan 2z tambah 5 terdiri dari 2 suku. 2 suku itu disebut dengan apa? Binomial. Ya. Kemudian bentuk aljabar 8a pangkat 3 dan min 3b berdiri dari 1 suku disebut dengan suku monomial. Suku apa dulu? Suku 1. Kemudian kata lainnya dari suku 1 itu adalah suku binomial. Kemudian bentuk aljabar 6n pangkat 4 ditambah 3n kuadrat min n tambah 5 memiliki lebih dari 3 suku. Seperti contoh yang di papan. Yang di papan itu lebih dari 3 suku, ya. Berarti kalau lebih dari 3 suku itu disebut dengan suku suku banyak, atau kata lainnya adalah polinomial. Nah, inilah bagian-bagian dari suku. Kemudian PPT berikutnya. Nah, ini operasi hitung bentuk aljabar. Inilah yang akan kita pelajari nanti, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sifatnya sama, ada sifat tertutup, ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan ada sifat distributif. Sama seperti dengan sifat-sifat operasi pada bentuk aljabar. Nah, Ibu Guru akan tampilkan video mengenai operasi hitung menggunakan kartu bilangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofni. Kita akan membahas tentang kota aljabar. Saya akan menjelaskan tentang operasi hitung aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita membuat sebuah kesepakatan, yaitu apabila kartu biru sama dengan x kuadrat dan kartu merah sama dengan x, kartu hijau sama dengan konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, ada yang tahu tidak variabel? Jadi, variabel adalah nilai yang belum diketahui dan biasa dilambangkan dengan huruf. Nah, langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu contoh penjumlahan. Nah, di sini ada 2x kuadrat tambah x tambah 2 tambah 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah,
Karena sebelumnya kita telah membuat kesepakatan bahwa setiap X kuadrat maka kartunya berwarna biru. Nah, karena di sini 2X kuadrat, maka kita akan membuat kartu biru sebanyak 2, yaitu 1, 2. Ditambah X. Nah, X sebelumnya kita telah membuat kesepakatan bahwa X adalah kartu berwarna merah. Jadi, 2 kartu biru ditambah 1 kartu merah ditambah. Nah, di sini ada ditambah 2, maka 2 merupakan konstanta. Jadi, kita gunakan kartu hijau. Maka, kartu hijau sebanyak 2, 1, 2. Kemudian, ditambah 3X kuadrat. Nah, begitu pula selanjutnya. Kita menggunakan kartu biru sebanyak 3 karena biru merupakan X kuadrat. Maka, 1, 2, 3. Maka ada 3X kuadrat. Ditambah 2X. Nah, seperti yang tadi, bahwa setiap kartu merah merupakan X. Jadi, karena di sini ada 2X, maka kita akan menggunakan 2 kartu yang berwarna merah, yaitu 1, 2. Ditambah 1 konstanta. Maka, kita akan menjumlahkannya. Nah, setiap suku yang sama, maka akan dapat kita jumlahkan. Tidak bisa beda suku. Nah, langsung saja kita menjawabnya. Di sini ada kartu biru, maka kita hanya dapat menjumlahkan setiap kartu biru saja. Nah, 2 kartu biru, 2X kuadrat ditambah 3 kartu biru, yaitu 3X kuadrat. Maka hasilnya 5X kuadrat. 5X kuadrat. Maaf, salah. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan suku yang kedua, yaitu suku yang sama-sama berwarna merah. Nah, di sini ada 1X atau 1 kartu merah ditambah 2X atau 2 kartu merah. Maka hasilnya plus 3 atau ditambah 3X. Nah, kemudian di sini ada 3 konstanta atau di sini ada 2 konstanta atau 2 kartu hijau ditambah 1 kartu hijau atau 1 konstanta. Maka hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka ditambah 3. Jadi hasil dari contoh penjumlahan hasilnya adalah 5X kuadrat ditambah 3X tambah 3. Nah, selanjutnya kita ke contoh pengurangan. Di sini ada 6X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 3X dikurang 1. Nah, karena di sini terdapat 6X kuadrat, maka kartu biru yang kita gunakan ada 6 kartu biru, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dikurang 2X. Jadi, karena di sini 2X, maka kita menggunakan 2 kartu merah, yaitu dikurang 1, 2 kartu merah. Nah, kemudian di sini ada kurang 3. Karena 3 merupakan konstanta, maka kita menggunakan kartu hijau. Maka kita menggunakan 3 kartu hijau, yaitu 1, 2, 3. Nah, selanjutnya dikurang 4X kuadrat dikurang 3X dikurang 1. Nah, karena di sini ada 4X kuadrat, maka kita menggunakan kartu biru sebanyak 4. 1, 2, 3, dan 4. Dikurang 3X. Nah, karena di sini 3X, maka kita menggunakan 3 kartu merah, yaitu 1, 2, 3. Kemudian dikurang 1. Karena 1 merupakan konstanta, maka kita menggunakan kartu hijau sebanyak 1, yaitu 1. Nah, sekarang kita akan menjawabnya. Di sini ada 6 kartu biru
dikurang dengan 4 kartu biru. Nah, seperti yang tadi, kita hanya dapat menjumlahkan atau mengurangkan setiap yang memiliki suku yang sama. Maksud saja, di sini ada 6x kuadrat dikurang 4x kuadrat, maka hasilnya adalah 2x kuadrat. Dikurang. Nah, di sini ada 2 kartu merah dan di bawahnya ada 3 kartu merah. Maka 2x dikurang 3x sama dengan min 1. Min 1x. Nah, karena x merupakan 1, maka kita tidak perlu menulis 1. Kemudian dikurang di sini ada konstanta. Ada 3 konstanta, maka dikurang 3 dikurang 1 menghasilkan 2. Maka kurang 2. Jadi, hasil dari contoh pengurangan yaitu 2x kuadrat dikurang x dikurang 2. Cukup sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah kalian mengerti? Sudah. Ada pertanyaan? Ya, ketua kelas. Setelah mengulangi ini saya sudah paham, tapi supaya lebih paham lagi bisa dari ibu menjelaskan Pak. Baik, Ibu Pura akan jelaskan di depan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ya. Kita misalkan
sudah hampir mau selesai ya. Nah, sekarang untuk presentasi pertama, ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya ketua kelompok bernama Sulaiman yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan toko sekolah merupakan kebutuhan anak-anak. Pemilik toko dalam jual darahnya jual ke dia mengemas dalam kota-kota, yaitu kotak merah dan kotak putih. Zaid membeli 15 kotak merah dan 9 kotak putih dari toko Sukabumi. Pada keesokan harinya, Zaid memberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Maka berapa total yang dimiliki oleh Zaid? Dan kita akan menjawab. Kelompok yang lain silakan ditanggapi, kelompok yang lain silakan didengarkan ya. Ya, lanjut. Langkah 1. Nyatakan kotak merah di dalam bentuk variabel. Kotak merah sama dengan X. Langkah 2. Nyatakan kotak putih di dalam bentuk variabel. Kotak putih sama dengan Y. Langkah 3. Buatlah model matematika untuk aljabar kotak yang diberi dari aljabar 15 X tambah 9Y. Langkah 4. Buatlah model matematika berupa kotak yang diberi oleh kakaknya dari X tambah 3Y. Langkah 5. Gunakan kedua bentuk aljabar yang diberi oleh 15X tambah 9Y tambah 7X tambah 3Y. Langkah 6. Kumpulkan sumbu jenis 15X tambah 7X tambah 9Y tambah 3Y. Langkah 7. Tuliskan hasil penjumlahan dari dua bentuk aljabar tersebut. 22X tambah 18Y. Jadi, tidak dapat diketahui jumlah sumbu variabel Zaid adalah 15X tambah 7X tambah 9Y tambah 3Y sama 22X tambah 12Y. Soal. Kita sepakati X warna oranye dan Y warna pink dan konstanta berwarna hijau. Dua. Sederhanakan kalimat oranye. 2X Terus. tambah 2Y Kelompok yang lain menyimak. tambah 2Y tambah 3X sama dengan 2X ditambah 3X sama dengan 4X. 2Y ditambah 2Y sama dengan 4Y dan ditambah 3 sama jadi kalimat aljabar tersebut menjadi 5X sama 4Y tambah 3. Bentuk sederhana dari 7X tambah 8X adalah sama dengan 15X. Bentuk sederhana dari 6X tambah 7Y tambah 4X kurang nilai Y adalah 6X tambah 4X sama dengan 7Y kurang 2Y sama dengan 5Y. Jadi bentuk sederhana dari 6X tambah 7Y tambah 4X kurang 2Y adalah 10X tambah 5Y. Sekian hasil presentasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 1 sudah presentasi. Silakan ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak ada ya. Jadi kelompok 1 presentasi luar biasa lancar ya. Kita kasih semangat untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya semula.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 dari Dina akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami. Kita kasih semangat untuk kelompok 2. Ayo. Perkenalkan dirinya dulu. Yang lain silakan dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 4 silakan ke depan. Ketua kelompok beserta anggotanya 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha pembuat roti. Beliau mendapatkan pesanan roti yang diperkirakan membutuhkan Jadi jawabannya adalah sebuah setahun ini. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang menanggapi? Tidak ada. Ada ya. Presentasi yang sangat luar biasa. Baik, kita kasih semangat untuk kelompok 4 ya. Nah, baik anak-anakku, kalian sudah presentasi, masing-masing kelompok sudah presentasi ya. Dan masing-masing kelompok sangat luar biasa, dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 4. Masing-masing ketua kelompok silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Kira-kira menurut kalian kesimpulan yang harus kita ambil dari pembelajaran ini apa? Ya, silakan kelompok 4. Itu menyelesaikan operasi itu adalah caranya dengan mengumpulkan suku-suku sejenis. Kesimpulannya di sini adalah untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang pertama adalah mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Kemudian dan unsur-unsur dari bentuk aljabar itu ada 3, yaitu variabel, koefisien, dan konstan.